لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Karena berhubung santri-santriwati kita masih ujian, mungkin kita masih baca sedikit maksimal sampai jam 6. Kita masih pada kitabun nikah sampai tanggung jawab suami, yaitu yang ke-8, artinya belum selesai kemarin. Nah, di sini sampai apa namanya berarti? Selesai? Selesai, baru? Amin. Asamin di mana selesai? Akan mulai baca. Wa qad kanat Aisyah radhiyallahu anha ahabba nisa'ihi ilaihi wa sa'iru nisa'ihi ya'rifna dzalik. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya seorang suami apabila memiliki beberapa istri wajib berlaku adil. Tetapi yang diwajibkan dalam adil itu adalah perilaku, artinya bagaimana perbuatan atau bagaimana pembagian hari-harinya. Adapun masalah bagaimana kecondongan hati, nah itu manusia tidak memiliki kendali atas dirinya, pasti ada salah satu yang lebih dicintai daripada yang lain. Dan itu juga terjadi pada Rasulullah SAW sampai beliau itu mengadu, Allahumma hadza jahdi fi ma amlik. Ya Allah, ini adalah usahaku untuk memberikan keadilan, untuk memberikan bagian yang sama rata kepada istri-istriku, baik dalam nafkah, baik juga dalam hari ganti. Itu pada hal-hal yang bisa aku kendalikan. Wala taqata li fi ma tamlik wala amlik. Adapun hal-hal selebih itu, yaitu bagaimana aku lebih mencintai, kemudian pada salah satu atau pada sebagian istri-istriku itu ada syahwat yang lebih tinggi daripada yang lain, nah itu adalah aku tidak memiliki kendali atas hal itu. Nah itulah bunyi doa Rasulullah SAW mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekelas Rasulullah SAW saja, beliau di antara semua istrinya ada istrinya yang paling beliau cintai, yaitu Sayyidah Aisyah. Dan bagaimana beliau sangat mencintai Sayyidah Aisyah itu diketahui oleh istri-istrinya yang lain dan dimaklumi. Pertama, kenapa dimaklumi? Karena melihat keturunan mulianya, keturunan Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah adalah putri daripada Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat terbaik Rasulullah. Sehingga pernah juga ketika Sayyidah Hafsah ditegur oleh Sayyidina Umar karena pernah meninggikan suara di hadapan Rasulullah. Nah, maka Sayyidah Hafsah beralasan Sayyidah Aisyah juga seperti itu. Nah, maka Sayyidina Umar semakin marah kepada putrinya Sayyidatuna Hafsah dengan mengatakan, kamu tidak akan pernah sama seperti Hafsah, dan kamu tidak akan pernah sama wahai Hafsah dengan Aisyah, dan bapakmu tidak akan pernah sama dengan bapaknya Aisyah. Nah, di sini dikatakan wa qad kanat Aisyah radhiyallahu anha ahabba nisa'ihi ilaihi wa sa'iru nisa'ihi ya'rifna dzalik. Adalah Sayyidah Aisyah, beliau istri yang paling dicintai oleh Rasulullah, dan seluruh istri beliau itu mengetahui hal itu. Wa kana yutafu bihi mahmulan fi maradihi fi kulli yawmin wa kulli lailah fayabitu 'inda kulli wahidatin minhunna wa yaqul aina ana ghadan.
Ketika Rasulullah SAW di akhir hayatnya beliau sakit, beliau tetap dengan tertatih-tatih, dengan lemah, sebagaimana kondisi orang sakit, tetap menjalankan kewajibannya untuk memberikan gantian sesuai dengan jadwal kepada istri-istrinya. Tapi sering beliau mengatakan apabila sudah habis jadwalnya karena pikiran beliau sudah berat, beliau mengatakan, aina ana godan, besok di tempat siapa ganti saya? Maka fafatinat lidzalika imra'atun minhunna. Ada salah satu daripada istri-istri beliau yang kemudian peka, yang kemudian mengerti apa maksud daripada Rasulullah, kenapa seringkali bertanya, aina ana godan, besok di mana jadwal saya? Nah, maka bagaimana mereka mengerti? Mereka mengatakan faqalat inna yas'alu an yaumi Aisyah. Oh, ini Rasulullah menunggu-nunggu kapan jadwalnya di hari Aisyah. Nah, pertama karena memang beliau Sayyidah Aisyah paling dicintai oleh Rasulullah, kemudian juga Sayyidah Aisyah bisa jadi paling bagus cara merawat Rasulullah ketika sakit. Faqulna ya Rasulullah qad adzinna laka an takuna fi baiti Aisyah. Karena tahu hal itu maka bertemulah kumpul istri-istri Rasulullah rapat dan mereka mengatakan, bagaimana ini Rasulullah, beliau sudah lemah, kasihan kalau Rasulullah SAW harus pindah-pindah setiap hari, harus pindah-pindah setiap berbeda gantinya. Bagaimana kalau kita tetapkan saja di satu kamar, di satu rumah, di rumah siapa? Nah, maka mereka sepakat, tidak apa-apa, di rumah Sayyidah Aisyah saja, beliau tidak perlu pindah-pindah lagi. Maka mereka mengatakan, fakulna, kami mengatakan, artinya istri-istri Rasulullah, ya Rasulullah, qad adzinna laka an takuna fi baiti Aisyah. Kami sudah mengizinkan engkau agar berada di rumah Aisyah. Fa innahu yashqu 'alaika an tuhmal fi kulailah. Supaya engkau tidak terlalu lelah kalau misalnya harus di papah, istilahnya dipapah di denden ya. Di denden biasanya beliau itu dikatakan dalam riwayat, beliau itu didenden sama dua sahabat beliau. Sebelah kanan ada sepupu beliau Fadl bin Abbas, kemudian sebelah kiri sepupu beliau juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, itulah yang biasa tukang denden Rasulullah dari satu rumah ke rumah yang lain. Misalnya mereka tahu, oh hari ini Rasulullah akan pindah dari rumah istrinya ke istrinya yang lain, nah, maka datanglah dua orang ini untuk menggiring beliau. Nah, itu walaupun digiring tapi tetap berat. Nah, itulah bagaimana pengertian istri-istri Rasulullah kepada beliau. Dan juga setelah beliau ditawarkan seperti itu, beliau tetap memastikan dengan apa? Faqala wa qad raditu nabi dzalika. Apakah kalian sudah ridho? Apakah kalian tidak mengatakan ini padaku karena dasar keterpaksaan? Maka mereka mengatakan faqulna na'am, ya tidak apa-apa ya Rasulullah, kami ridho. Justru kami kasihan kalau engkau harus berpindah-pindah dari satu rumah istri ke istri yang lain. Qala fahawwiluni ila baiti Aisyah. Kalau begitu bagus, alhamdulillah. Kalau begitu silakan kalian sekarang pindahkan saya di rumah Sayyidah Aisyah. Kemudian beliau menetap di sana sampai beliau wafat, menghembuskan nafas terakhir. Bahkan ketika di pangkuan paha Sayyidah Aisyah di mana beliau itu wafat. Wa mahma wahabat wahidatun lailataha li sahibatiha wa radiya az-zawj bidzalika thabatal haqqu laha. Nah, ketika ada salah satu daripada seorang istri daripada istri-istri yang kemudian menyedekahkanlah, atau tidak apa-apa nanti jadwal saya silakan diambil oleh istri yang fulanah ini. Nah, kalau memang atas dasar keridhaan kemudian juga diterima oleh istri, thabatal haqqu laha, maka hak bagian yang tadinya milik istri A itu tidak apa-apa digandakan kepada istri B. Karena Rasulullah SAW yaqsimu baina nisa'i, sebagaimana itu pernah terjadi pada Rasulullah SAW ketika beliau sudah semakin banyak istrinya, kemudian semakin banyak juga beliau harus berpindah-pindah. Kemudian dilihat istri beliau Saudah binti Zam'ah lamma kabarat, sudah tua, karena memang dari dinikahi oleh Rasulullah itu sudah tua. Nah, sehingga sempat Rasulullah SAW berniat untuk
karena Sayyidah Saudah juga sudah seperti ya sebagaimana ibu-ibu yang sudah tua ya, seperti sudah ya tidak bisalah menjalankan kewajibannya sebagai istri, maka sempat Rasulullah SAW berniat untuk mentalak, menceraikan. Tapi Sayyidah Saudah mengatakan, wahabat lailataha li Aisyah. Begini saja ya Rasulullah, kita tetap suami istri, tetapi nanti jatah saya silakan tidak apa-apa diambil oleh Sayyidah Aisyah. Nah, jadi jatah Sayyidah Aisyah itu ganda jadinya, karena beliau diberikan jatahnya oleh Sayyidah Saudah. Wa sa'alatu an yukirha ala zawjiyah hatta tuhsyar fi zumrati nisaihi fatarakaha. Wa kana la yaksimulha wa yaksim li Aisyah lailataini wa li sa'iri azwajihi lailatan. Nah, bahkan Sayyidah Saudah juga merasa ketika diminta wasa'alatu an yukirha ala zawji hatta tahsyura fi zumrati nisa'i fatrakaha. Nah, jadi Sayyidah Saudah hanya memberikan jatahnya saja, jatah harinya kepada Sayyidah Aisyah, tapi tetap menerima hak-haknya sebagai istri dari Rasulullah SAW, diberikan tempat tinggal, kemudian juga diberikan nafkah dan seterusnya. Hanya saja tidak mengambil jatahnya. Wa kana la yaksimulaha wa yaksim li Aisyah lailataini wa li sa'ir azwajihi lailatan. Jadi cara pembagian Rasulullah SAW itu adalah sama-sama satu malam. Dari satu malam kemudian berpindah ke istri lainnya, kemudian berpindah lagi, hanya Sayyidah Aisyah yang kemudian karena diberikan jatahnya oleh Sayyidah Saudah mendapatkan 2 malam. Walakinnahu sallallahu alaihi wasallam li husni adlihi wa quwwatihi kana idza taqat nafsuhu ila wahidatin minan nisa' fi ghairi nabatiha fa jama'aha tafa fi yaumihi aw lailatihi ala sa'iri nisa'ihi. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bagaimana kesempurnaan keadilan beliau, dan Rasulullah SAW itu kuat dalam segala hal. Nah, termasuk dalam hubungan suami istri. Nah, sehingga misalnya gantian beliau itu pada seorang istri. Nah, padahal beliau itu sedang ingin berhubungan dengan istri lainnya. Nah, maka dalam satu hari itu atau dalam satu malam itu beliau keliling ke 9 istrinya dalam satu hari atau dalam satu malam. Nah, itu tidak bisa kalau manusia biasa seperti itu ya, tapi Rasulullah SAW bisa karena kesempurnaan kekuatan beliau. Wa min dzalika maruya an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafa ala nisaihi fi lailatin wahidah. Bahwasanya Rasulullah SAW keliling dari kamar satu istrinya ke istri-istri yang lain hanya dalam satu malam. Wa an Anas radhiyallahu anhu annahu alaihi salatu wasallam tafa ala tis'i niswatin fi dhahwati nahar. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwasanya pernah juga Rasulullah SAW keliling kepada 9 istrinya di dhahwati nahar, hanya dalam waktu duha. Nah, itu diceritakan juga bahkan Nabi Sulaiman ya, dalam satu malam itu keliling di 99 istrinya. Dan beliau mengatakan jika lahir anak daripada istri saya ini, semua istrinya misalnya jadi 99 anak, maka saya akan jadikan sebagai pasukan perang untuk berjihad di jalan Allah. Semuanya akan saya baktikan untuk menjadi tentara di jalan Allah. Nah, tetapi karena di sini menjadi pelajaran ya, kalau tidak salah itu ada cerita itu biasanya dikutip oleh mufassir dalam ketika mentafsirkan suratul Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa masya Allah. Artinya jangan pernah kamu mengatakan bahwasanya aku akan melakukan ini besok, kecuali kita harus mengikatkan perkataan kita, janji kita itu dengan mengatakan masya Allah, artinya insya Allah ya. Insya Allah, jika Allah SWT berkehendak. Nah, jadi kata insya Allah itu sebenarnya adalah kita ucapkan untuk suatu hal yang sudah mantap. Nah, tapi kita itu sering ketika berjanji dengan orang atau berhutang, nah, insya Allah saya akan bayar 1 bulan lagi. Insya Allah besok saya akan hadir jam segini. Nah, nanti kalau sudah 1 bulan, dulu kan saya bilang insya Allah.
Jadi tidak apa-apa misalnya sampai 1 bulan saya nggak bayar. Atau misalnya besok sudah datang waktunya sesuai dengan janji jam 12 harusnya berkumpul di sini. Kan saya bilang insya Allah tidak apa-apa, nanti jam 1, jam 2 saya datang. Nah, itu jangan bermain-main dengan kata insya Allah. Nah, jadi sehingga terkenal orang-orang muslim ini gara-gara kata insya Allah pelin-pelan jadinya. Jadi insya Allah itu adalah diucapkan pada hal yang sebenarnya sudah mantap. Masa kita berhutang melunasinya dengan insya Allah, ya. Berhutang uang, ya kita bayar dengan uang juga. Nah, di sini bagaimana Sayyidina Sulaiman, ya, yang terkenal dengan keperkasaannya. Nah, beliau seakan-akan sudah sangat yakin, masa beliau tidak akan memiliki anak satupun daripada 99 istri. Nah, tetapi karena tidak mengatakan insya Allah, beliau mengatakan kalau lahir anak daripada istri-istri saya ini, saya akan jadikan sebagai tentara untuk berjihad fisabilillah. Nah, tapi beliau seharusnya itu ditegur oleh Allah, seharusnya mengatakan insya Allah kalau lahir anak-anak saya ini, saya akan jadikan sebagai tentara untuk berjihad fisabilillah. Hanya saja karena beliau lupa mengatakan insya Allah, maka tidak ada satupun yang berbuah daripada hubungan beliau itu. Nah, di sini 9 istri Rasulullah SAW hanya dalam waktu duha, dan itu juga lebih ajib lagi, ya, seperti yang kita katakan tadi, Nabi Sulaiman dalam satu malam keliling ke istri-istrinya sebanyak 99, dan itu ada pada zaman dahulu. Terbiasa orang-orang zaman dahulu itu nikah sampai ratusan. At-tasi' fin nusyuz. Kemudian tanggung jawab yang ke-9 bagi suami adalah apabila mendapati istrinya nusyuz. Nusyuz itu artinya, bahasa kita artinya noak lah, ya, noak kepada suaminya. Artinya nusyuz ini secara bahasa artinya irtifa, artinya merasa istri dia itu lebih tinggi daripada suaminya sehingga keras kepala, kemudian sulit untuk ditegur. Nah, bagaimana sekarang? Apa solusinya apabila seorang suami melihat nusyuz daripada istrinya? Wa mahma waqa'a bainahuma khisam wa lam yalta'im amruhuma. Ketika terjadi pertikaian antara suami istri, kemudian tidak bisa, sulit untuk disatukan. Artinya kalau misalnya terjadi pertikaian antara suami istri, ini secara petunjuk kitab-kitab pertama-tama harus diselesaikan dulu. Kalau bisa, tidak perlu diumbar keluar masalah keluarganya, ya. Jadi usahakan suami kalau misalnya ada apa kesalahan-kesalahan istri jangan diceritakan keluar. Begitupun juga istri ketika ada apa-apapun kesalahan-kesalahan suami, aib-aib suaminya jangan diumbar-umbar keluar. Jadi usahakan selesaikan urusan pertama-tama di dalam. Fa in kana min janibihima jami'an aw min ar-rajul fala tatasallat az-zawjah ala zawjiha wa la yaqdir ala islahiha fala budda min hakamaini. Jadi pertikaian ini ada 2 kondisi atau 3 kondisi. Yang pertama adalah bahwasanya pertikaian ini muncul daripada kedua belah pihak, suami dan istri. Atau kemungkinan kedua muncul dari suami saja dan istri mau mengalah. Kemungkinan ketiga, pertikaian itu muncul daripada istri dan suami yang mau mengalah. Nah, sekarang kemungkinan pertama yaitu apabila pertikaian itu muncul dari kedua-duanya sama-sama tidak mau mengalah, atau dari suaminya atau dari suami sumber kemarahan ini, dan istri sebagai makhluk yang tercipta lebih lemah maka tidak memiliki kuasa untuk melawan suaminya. Fala tatasallatu zaujah ala zaujiha. Istri merasa lemah untuk di hadapan suaminya. Wala yaqdir ala islahiha. Fala budda min hakamaini. Maka solusinya adalah seperti yang kita katakan tadi, jangan umbar-umbar, jangan sebar-sebar, tapi cari ada 2 hakam, dewan hakam. Dewan hakam artinya cari 2 orang dewan hakam, ahaduhuma min ahlihi wal akhar min ahliha. Salah satunya dewan hakam dari pihak laki-laki, artinya cari siapa yang paling bijaksana
daripada keluarga laki-laki tersebut, yang paling pintar, yang paling bisa menyelesaikan masalah, itu yang dipilih, kepada dia yang diceritakan, kepada dia saja diceritakan. Wal akhar min ahliha, dan satunya lagi dewan hakam dari keluarga istri, kepada dia saja nanti istrinya itu menceritakan permasalahan rumah tangganya. Lian zura bainahuma wa yusliha amrahuma, supaya nanti kedua-dua dewan hakam inilah yang kemudian bertemu, kemudian memediasi, kemudian mengkaji masalah-masalahnya dengan kepala dingin. Nanti ditanya apa masalahnya, apa sumber masalahnya, kemudian bagaimana kronologinya. Nah, dari situlah ya, dua orang pintar, dua orang bijaksana dari masing-masing keluarga suami dan keluarga istri bertemu untuk menyelesaikan. In yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma. Jika memang mereka itu benar-benar sama-sama ingin mencari titik islah, titik perdamaian, maka pasti Allah SWT akan berikan taufik. Nah, artinya jika permasalahannya tidak selesai-selesai, maka berarti pasti ada salah satu daripada keduanya itu yang memang tidak menginginkan islah. Jadi jangan nanti mengatakan kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk islah tapi tidak bisa. Nah, pasti ada salah satu yang tidak benar-benar menginginkan islah. Wa qad ba'atha Umar radhiyallahu anhu hakaman ila zaujaini, dan Sayyidina Umar pernah beliau itu mengutus seorang hakam, seorang pengadil kepada dua orang, kepada sepasang suami istri. Nah, dilihat suami istri sedang cekcok, atau kemudian salah satu daripada suami istri ini melapor kepada Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar beliau sibuk dengan urusan negara, urusan besar, masa beliau yang harus turun tangan, maka dicarilah misalnya nanti dari KUA, kantor KUA yang bisa menyelesaikan, ayo coba turun ke rumah tersebut, apa masalahnya, selesaikan. Itu mandat daripada Sayyidina Umar. Fa'ada walam yuslih amrahuma, maka kembalilah dewan hakam tersebut, dan masih bagaimana ditanya oleh Sayyidina Umar, bagaimana, sudah selesai masalahnya? Nah, kata dewan hakam tersebut, lam yuslih, belum selesai masalahnya, mereka ini masih belum bisa menemukan titik temu. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Fa'alahu bidbirrah, diambil pecut oleh Sayyidina Umar. Nah, ini kamu sudah jadi petugas KUA, seharusnya kamu masa masalah-masalah ini kamu tidak becus menyelesaikan. Kamu pergi sekarang lagi, kalau misalnya sampai nanti kamu kembali dan belum selesai masalahnya, saya cambuk kamu. Nah, itulah jadi kemampuan yang harusnya dimiliki oleh kepala-kepala kantor-kantor KUA atau petugas-petugas KUA ya, yaitu salah satunya selain bisa menikahkan orang, bisa juga menyelesaikan urusan-urusan rumah tangga. Nah, ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, bagaimana beliau sebagai atasan itu tegas kepada bawahan-bawahannya untuk hal seperti itu harus bisa diatasi, harus bisa ditangani. Maka langsung lari si hakam tadi itu. Kemudian di sini Sayyidina Umar mengatakan innallaha ta'ala yaqul in yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma, pasti ada jalan untuk dipersatukan. Fa'ada rajul wa ahsana niyyah wa talattafa bihima, maka kembalilah orang laki tersebut, kemudian dicoba tata lagi niatnya, coba bismillah, saya ingin niat, saya berniat untuk ingin menyelesaikan, mendamaikan masalah kedua suami istri ini. Maka datanglah dia, kemudian berlaku lebih lemah lembut lagi, menyampaikan bahasa diplomasi yang lebih bagus lagi. Fa aslaha ma bainahuma, maka kemudian yang tadinya dia merasa tidak bisa untuk dipersatukan, dengan berkat niatnya yang bagus, kemudian dengan cara menyampaikan dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih halus, maka dia berhasil kemudian untuk menyatukan antara kedua suami istri tersebut. Wa amma idza kana nusyuz minal mar'ati khassah farijal qawwamun 'ala nisa. Seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya tadi adalah kemungkinan apabila sumber masalah itu adalah datang dari kedua belah pihak atau dari suami saja, maka solusinya adalah cari hakam, cari orang bijaksana, untuk boleh kita buka ruang untuk orang bijaksana ini intervensi ya, masuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga kita. Adapun apabila persoalannya itu muncul daripada wanita, farijal qawwamun 'alan nisa,
Nah, maka di sini laki-laki harus tegas. Laki-laki harus tidak boleh merasa dirinya itu lemah di hadapan istrinya. Dia harus merasa dirinya, saya lebih hebat, saya lebih kuat daripada istri saya, maka saya harus tegas. Falahu an yu'addibaha wa yahmilaha ala ta'ati qahran. Nah, karena itu maka sudah menjadi hak bagi suami untuk mendidik istrinya, mengajarkan adab kepada istrinya, dan bagaimana bahkan apabila cara lembut, cara yang baik-baik sudah dilakukan, kemudian masih saja istrinya nusyuz, boleh bagi suaminya untuk membawa atau menarik istrinya itu dengan cara paksa. Wa kadza idza kanat tarikatan lis-shalah. Begitupun contohnya apabila bentuk nusyuz ini adalah apabila melihat istrinya itu meninggalkan sholat. Nah, ini masalah meninggalkan sholat ini di akhir zaman ya, banyak orang-orang yang sudah meremehkan ya. Bahkan mahasiswa di kampus-kampus itu kalau kita lihat jarang sholat, sudah jarang yang memperhatikan masalah-masalah sholat. Jadi kalau kita yang terbiasa hidup di lingkungan pesantren, kemudian masyarakat di lingkungan beragama, kalau sudah azan kan kita sudah gupuh-gupuh, kita cari air wudhu untuk bersiap-siap sholat. Tapi anak-anak muda sekarang di kampus-kampus itu azan seperti berlalu saja, zuhur berlalu, kemudian asar belum mereka sholat. Nah, jadi itulah kita sekarang kenapa perlu namanya menyekolahkan anak-anak kita itu di pondok pesantren ya. Dan di pondok pesantren itu perlu namanya pembentukan masyarakat mini. Nah, itu yang disampaikan oleh seperti buku yang sudah kita bedah kemarin itu, Muskilatus Sabab, permasalahan anak-anak muda. Dan satu-satunya yang ditawarkan oleh penulisnya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang digelari sebagai Syahidul Mihrab, yang mati syahid di mihrab beliau mengatakan bahwasanya satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan anak muda yang sangat-sangat rumit ini adalah dengan membentuk masyarakat kecil. Masyarakat kecil itulah yang bisa kita bentuk di pesantren, di asrama ya. Nah, maka kita ingin sekali agar ke depan itu santri-santri kita itu kita wajibkan berasrama, karena disitulah nanti bagaimana pendidikan untuk menjaga sholat itu kita tanamkan dari sejak kecil. Nah, jadi misalnya kemarin kita curhat kepada Katuan Atik, kemudian Katuan Maryam, yang di bagaimana ini kita kelola pondok pesantren. Memang seperti itu kita kelola pondok pesantren ya. Kita kelola anak-anak yang nyantri yang di asrama, yang penting mau sholat sudah ya. Tidak perlu harus hafal ini, hafal itu, hebat di sini, hebat di situ. Intinya mau sholat dulu ya. Bagaimana agar ketika azan orang kita kerahkan ke masjid, bahkan mereka yang azan, bahkan mereka nanti yang memimpin zikir, itu saja minimal sekarang ya. Karena kalau kita lihat anak-anak yang tanpa kita bentuk peraturan-peraturan seperti itu atau oleh orang tuanya, kemungkinan oleh orang tuanya dilawan. Nah, karena itulah nanti walaupun sederhana ini apa yang sudah berjalan, nah ini kemungkinan karena akan libur semester tidak apa-apa kita pulangkan terlebih dahulu, sembari ada hal-hal yang perlu kita perbaiki nanti, seperti misalnya WC, karena kasihan anak-anak selama mondok itu masih kekurangan di kamar mandinya. Jadi insya Allah nanti selama mereka itu pulang liburan, nanti mudah-mudahan bisa kita bangun, dan kemudian sekaligus kita coba permatang lagi sistemnya. Nah, itu intinya adalah jangan bilang apa gunanya kita pondok-pondokan anak-anak, tidak ada program ininya, program unggulannya. Nah, itu minimal kita ajak untuk sholat. Nah, terutama yang suka malas-malasan untuk sholat ini adalah yang perempuan-perempuan. Nah, di sini itulah yang bisa nanti menjadi beban suaminya apabila menikah dengan istri yang ternyata tidak menjaga sholatnya. Bagaimana itu sudah menjadi kewajiban bagi suaminya, yang kalau misalnya itu dibiarkan itu bisa berimbas kepadanya nanti, ikut-ikutan nanti suaminya mendapatkan azab kalau misalnya tidak bisa diselesaikan persoalan istrinya meninggalkan sholat. Nah, bagaimana agar
suami-suami nanti mendapatkan istri-istri yang baik, sudah kurang bebannya, tidak perlu lagi dididik istrinya untuk sholat, nah, maka harus kita latih dari lingkungan pondok pesantren. Harus kita latih sholat dengan disiplin, kemudian juga harus kita latih untuk yang penting sekarang adalah bagaimana bisa menyelesaikan menjalankan tugas-tugas rumah tangga ya. Nah ini yang kita lihat istri-istri sekarang itu jarang bisa nyapu, jarang bisa masak. Nah maka kita juga jangan nanti kalau misalnya ada anaknya mondok di sini kita suruh nyapu, jangan marah orang tuanya ya, supaya terbiasa. Supaya terbiasa, alhamdulillah setiap selesai subuh tanpa kita suruh biasanya anak-anak yang mondok ini langsung ambil sapu, kemudian nyapu semua halaman, kemudian nyapu masjid. Nah itu adalah supaya terbiasa mereka itu bisa nyapu ya, ketika nanti menjadi istri, menjadi ibu rumah tangga. Nah, nanti juga mudah-mudahan kita latih mereka juga untuk bisa masak ya, bisa masak segala macam masakan, bisa baking, artinya baking kue dan lain sebagainya. Nah itu hal-hal yang perlu kita tanamkan. Nah, bahkan di beberapa sekolah, di beberapa negara itu diberikan ya pendidikan pranikah, bagaimana agar baik suami sebelum menikah itu tidak hanya yang disiapkan itu hanya modal untuk buat rumah, untuk buat mahar dan lain-lainnya, untuk beli mobil dan lain-lainnya. Tapi yang perlu adalah kesiapan mental, psikologis, bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana juga penanaman kepemimpinan, leadership. Nah, begitupun juga perempuan. Nah, itu pendidikan pranikah itu perlu diajarkan bagaimana nanti caranya untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa menyapu, ulet dalam memasak, kemudian kreatif dalam ya menghidupkan suasana di dalam rumah. Kemudian juga seperti yang kita sampaikan kemarin itu adalah fikih haid dan istihadah. Itu sangat-sangat penting. Nah, di sini wa kadza idza kanat tarikatan lis-shalah, apabila seorang suami menemukan istrinya meninggalkan sholat, falahu an yahmilha ala sholati qahran, maka wajib bagi suaminya untuk memaksa istrinya sholat dengan cara tegas, dengan cara keras. Walakin yang bagi an yatadarraj fi ta'dibiha, tapi dia itu juga di satu sisi harus memperhatikan tadarruj. Tadarruj itu artinya bertahap-tahap, pelan-pelan caranya dalam memberikan pendidikan, mengajarkan adab. Wahwa bagaimana caranya pelan-pelan, bagaimana caranya bertahap. Pertama yang dilakukan adalah an yuqaddim awwalan al-wa'za wa tahdhira wa takhwif. Pertama-tama harus digunakan al-wa'z, nasihat secara bagus. Wa tahdhir, kemudian diberikan peringatan. Awit takhwif, atau ditakut-takuti. Misalnya dikatakan kalau kamu tetap tidak mau sholat, maka saya akan berikan ancaman, saya akan cabut uang belanjamu, saya akan cari istri lain misalnya, atau saya akan ceraikan. Nah, itu bentuk-bentuk tahdzir atau bentuk takhwif apa kira-kira yang ditakuti oleh istrinya itu diucapkan agar dia takut, agar dia itu mau mendirikan sholat. Atau dalam hal-hal lain, nusus-nusus dalam bentuk lain. Fa illam yanja, maka apabila itu tidak memberikan pengaruh, nasihat secara baik-baik, kemudian peringatan tidak memberikan pengaruh, wallaha zahrahu fil marja', maka tidak apa-apa dia itu pertama ketika tidur dibelakangi caranya tidur, jangan disentuh-sentuh ya, supaya nanti dia menjadi pelajaran bagi dia. Pasti istri itu ingin disentuh ya, itu naluri istri, senang untuk disentuh-sentuh. Dan kalau misalnya dibelakangi oleh suaminya ketika tidur, maka dia akan mendapatkan pelajaran. Awin farada anha bil firash, kalau sudah dibelakangi istrinya berhari-hari masih saja tidak bermanfaat, maka pisah ranjang. Wa hajaraha wa huwa fil baiti ma'aha min lailatin ila salas layal. Kalau sudah pindah ranjang, beda kamar, masih saja seperti itu, tinggalkan. Jangan pulang-pulang, cari tempat lain
untuk di mana numpang dulu selama sehari, 2 hari, semalam, 2 malam, 3 malam. Jangan pulang-pulang, supaya nanti istri itu evaluasi diri, muhasabah diri. Fa illam yanja'al dzalik, maka apabila itu pun tidak bermanfaat, darabaha darban ghairu mubarrah, maka di saat itulah boleh istrinya itu dipukul. Tapi pukulan ini jangan pukulan yang membekas, supaya nanti tidak jatuh pada KDRT. Nanti KDRT ini kan yang bisa dipolisikan itu apabila ada buktinya, apabila ada bekasnya. Bihaitsu yu'limuha, boleh sakit boleh, tapi wala yaksur laha azman, tapi jangan sampai mematahkan tulang. Wala yudmi laha jisman, dan jangan sampai mengeluarkan darah atau membuat seperti lebam dalam tubuh, ya. Artinya jangan sampai pukul, tidak apa-apa sampai sakit, tapi jangan sampai menghasilkan bekas di tubuh seperti lebam, kemudian apalagi sampai keluar darah, apalagi sampai patah tulang. Nah, itu jatuhnya KDRT. Jadi ini kita memukul bukan memukul dalam rangka membenci, tapi dalam rangka untuk mentakdib, ingin memberikan pendidikan. Nah, maka pukulannya itu bukan pukulan yang sangat-sangat sakit, ya, bahkan sampai-sampai nanti menciderai, mencelakai istri kita. Wala yadrib wajaha, dan kalau misalnya memukul itu sangat-sangat diatur, ya, karena ini sering digoreng oleh orang-orang orientalis, oleh orang-orang musuh Islam, bahwasanya Islam membolehkan memukul istri. Padahal memukul istri itu sangat-sangat diatur batasan-batasannya dalam Islam. Seperti yang kita katakan tadi, tidak boleh sampai membekas. Kemudian jauhi namanya muka, karena muka ini adalah simbol kemuliaan orang. Jadi kita dalam bergaul juga, ketika berteman, jangan normalisasi itu masalah kita tampar muka orang atau bahasa kembang terang menjejul otak orang, ya. Karena muka ini adalah simbol kemuliaan orang. Kalau pukul juga, misalnya guru pukul muridnya, jauhi muka, jauhi kepala. Nah, karena itu adalah kemuliaan orang. Walaupun itu adalah murid kita, harus tetap kita jaga kehormatannya. Fadzalika manhiyun anhu. Jadi memukul muka, bagian-bagian kepala itu dilarang. Wa qad qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah dikatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma haqqul mar'ah 'ala rijal, apa kewajiban laki-laki, perempuan kepada laki-laki? Faqala yut'imuha ma haqqul mar'ah 'ala rajul, apa hak perempuan yang wajib ditunaikan oleh laki-laki? Faqala yut'imuha idza ta'im, apabila laki-laki atau suami makan, maka dia harus memberikan makanan yang sama kepada istrinya, itu kewajiban. Wa yaksuha idza iktasah, apabila dia itu membeli pakaian, maka dia harus juga membelikan pakaian untuk istrinya. Wala yuqabbihil wajh, dan jangan sampai dalam memukul itu memukul bagian muka. Ini sabda, ini hadis, ya. Ini hadis, atau memukul bagian-bagian kepala, bagian-bagian yang ada di daerah otak itu pokoknya dijauhi. Wala yadrib illa darban ghairu mubarrah, jangan sampai memukul kecuali pukulan yang tidak sampai membekas. Wala yahjurha illa fil mabit, dan jangan dia itu ditinggalkan kecuali hanya ditinggalkan secara ranjang saja, apabila hanya dalam rangka untuk memberikan pelajaran, bukan untuk ditinggal selama-lamanya. Walahu an yaqdiba 'alaiha wa yahjuraha fi amrin min umuriddin ila 'ashrin wa ila 'ishrin wa ila syahrin. Dan apabila istri melakukan nusyuz, itu sah-sah saja, diperbolehkan bagi suaminya untuk marah kepada istrinya, bahkan sampai meninggalkan istrinya apabila istrinya melakukan pelanggaran daripada pelanggaran agama. Nah, meninggalkan ini bisa boleh sampai 10 hari, boleh sampai 20 hari, bahkan sampai 1 bulan. Fa'ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Rasulullah SAW pernah melakukan itu, pernah meninggalkan istri-istrinya berhari-hari. Idz arsala bihadiyatin ila Zainab faraddatha alaihi. Ketika Rasulullah SAW mengirimkan hadiah kepada Zainab, kemudian Zainab tidak menerima hadiah tersebut. Faqalat lahu allati huwa fi baitiha laqad aqma'atka idz raddat alaika hadiyataka. Maka berkatalah istri, jadi Rasulullah SAW memberikan hadiah kepada Sayyidah Zainab.
Jadi seorang istri apabila diberikan hadiah pada suami harus diterima. Apapun bentuk hadiahnya itu, kecilkah, besarkah, harus diterima. Dan begitupun juga kita ya. Begitupun juga kita ketika kita diberikan hadiah, kita terima hadiah tersebut supaya orang yang memberikan tidak tersinggung. Nah, bahkan ada hal-hal yang dikatakan 4 atau bahkan kalau kita gabung-gabung itu 9 hal yang tidak boleh ditolak pemberian orang. Pertama adalah ad-duhn, minyak, nah, termasuk minyak wangi ya. Baik kita suka ataupun tidak, misalnya ada yang memberikan kita minyak wangi harus kita terima. Jangan bilang saya nggak suka baunya ini. Nah, harus kita terima kalau ada yang memberikan minyak wangi. Kemudian al-wisadah. Nah, kalau ada yang memberikan bantal, terima. Jangan bilang ini bantal bau, banyak bekas elor. Terima kalau ada yang memberikan bantal ya. Tidak boleh, itu ada dalam hadisnya, tidak boleh ditolak. Kemudian apalagi al-laban, artinya susu. Kalau ada yang memberikan kita susu, tidak boleh kita tolak. Nah, itu ada 9 ya, sering pernah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ismail Utsman Zain ketika datang di sini. Nah, itu 3 yang ingat. Di sini Rasulullah SAW ketika memberikan hadiah kepada Sayyidah Zainab, kemudian ditolak oleh Sayyidah Zainab binti Jahash. Tidak dijelaskan alasannya di sini. Maka istrinya yang lain ketika Rasulullah SAW sedang berada di rumah istri tersebut, sedang jadwal gantinya di istri tersebut, mengatakan, artinya memprovokasi Rasulullah dengan mengatakan, laqad aqma'atka id raddat 'alaika hadiyataka. Ini istrimu Zainab itu seperti sudah menjatuhkan harga dirimu karena tidak menerima hadiah darimu wahai Rasulullah. Ai adallatka wastasqaratka, telah menjatuhkan harga dirimu. Faqala sallallahu alaihi wasallam antunna ahwan 'ala Allahi an tukminani. Kalian yang terlalu rendah harga diri kalian kalau sampai ingin merendahkan harga diriku. Tsumma ghadiba 'alaihinna kullihinna syahran ila an 'ada ilaihinna. Nah, karena Sayyidah Zainab melakukan itu, kemudian sesama istri yang lain memprovokasi, maka Rasulullah SAW marah kepada semua istri-istrinya, kemudian untuk memberikan pelajaran, maka mereka itu ditinggal selama 1 bulan ya. Tidak pernah datang-datang pada mereka, tapi itu hanya sekedar untuk diberikan pelajaran sehingga mereka sadar, ya Rasulullah maaf, kami tidak bermaksud untuk begini, kami tidak akan mengulangi kesalahan kami ini, minta maaf. Nah, maka Rasulullah SAW maafkan, maka kembalilah kepada mereka. Alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan at-tasi' yang ke-9 dari 12 tanggung jawab seorang suami kepada istri. Insyaallah kita akan lanjutkan di mungkin 2 Jumat perkiraannya, 2 Jumat kita akan libur karena Senin besok insyaallah kita akan berangkat ke Bandung untuk sertifikasi pembimbing haji. Nah, ini penting atau kita diwajibkan dari Pak Kasih haji di Depak, karena KBIH kita ini harus tetap berlanjut izin operasionalnya, sedangkan tidak ada pembimbing yang tersertifikasi. Dulu pembimbing kita itu hanya 2 ya, beliau Tuan Guru dan almarhum Ustaz Muhtar. Nah, ini yang ada di kantor KBIH itu sertifikatnya almarhum Ustaz Muhtar, tapi orangnya tidak ada, sudah tidak ada. Nah, sedangkan Tuan Guru masih ada, tapi sertifikatnya kita disuruh cari, tidak ketemu-ketemu. Nah, supaya bisa boleh dilanjutkan izin operasional KBIH, harus ada salah satu yang pembimbing KBIH yang memiliki sertifikat pembimbing. Nah, kemudian ini juga sangat-sangat penting sertifikat pembimbing, karena nanti kalau misalnya kita ingin berangkat tanpa porsi, itu wajib harus punya sertifikat. Nah, kemungkinan untuk yang berangkat tahun ini, karena beliau Mami sebenarnya punya porsi, tapi mungkin kalau misalnya tidak berangkat pelimpahan ya, dan pelimpahan itu tidak bisa ke tiang karena syaratnya, peraturannya itu harus yang paling lama 10 tahun sudah berhaji dengan porsi. Nah, Iman nanti yang boleh itu Mustafa Kamal juga tidak bisa, Hajah Maryam juga tidak bisa karena baru 2 tahun haji. Yang bisa itu kemungkinan Ketua Haji Maki ya, karena sudah dari tahun sekitar 2013 beliau haji. Nah, kemudian beliau yang bisa. Nah, jadi nanti tiang kalau ingin berangkat harus
ada sertifikat ini dulu ya. Ada saja caranya kalau ada sertifikat. Nah, tapi nanti kalau misalnya cukup, misalnya Ketua Haji Maki biar beliau yang berangkat, yang jaga pondok. Kalau misalnya nanti ini juga ada rezeki-rezeki ya harus, intinya adalah penting sekali sertifikat ini. Apalagi nanti kita sedang juga membuat travel umroh, nah itu juga salah satu hal yang wajib ya untuk bisa berjalan itunya travelnya harus punya sertifikat. Karena rata-rata tuan guru di Lombok itu sudah rata-rata, karena setiap tahun diadakan, mereka dulu rata-rata yang tanya, yang di Pancor, yang di Anjani itu rata-rata sudah saja ikut ya, di Jawa, di mana yang tahun-tahun sebelumnya. Nah ini oleh karena itu, karena penting yang izin untuk mungkin pergi dan tunas doa mudah-mudahan selamat dalam perjalanan pergi dan pulang. Nafa'ana Allah ma sami'na wa bima qara'na. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suma la tad'a fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa ant. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.